Jaksa penuntut umum dipersilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Mei 2023, akan melaksanakan sidang perkara KDRT. Tata tertib persidangan pengadilan negeri Kediri. Berikut ini tata tertib persidangan yang harus dipatuhi oleh semua yang hadir. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara tata tertib dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang keempat, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ke ruang sidang. Yang kelima, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan aturan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah ketua hakim memberi peringatan masih melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim kedua sidang yang bersangkutan dibubarkan, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat untuk tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin. Di ruang sidang pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara KDRT atas nama terdakwa Ferry. Untuk itu diingatkan kepada para peserta sidang untuk menjaga ketertiban, dan kepada rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar kami persilahkan dengan catatan tidak menyalakan lampu kilat dan lain-lain. Sebelum sidang dimulai, ada baiknya kita semua berdoa. Dipersilahkan kepada panitia. Sebelum sidang dimulai, ada bagian berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, jaksa penuntut umum sudah siap dimulai? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap. Sidang perkara KDRT nomor 205 Pidana 2022 Pengadilan Negeri Kota Kediri pada hari ini Selasa 23 Mei 2023 atas nama terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Petugas hadapan terdakwa. Baik, terdakwa apakah hari ini dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama Raden Ferry Irawan Kusuma. Tempat lahir Bogor. Umur tanggal lahir 45 tahun 9 Februari 1977. Jenis kelamin laki-laki. Warga negara Indonesia. Alamat Geraha Pena Bogor, Jalan Abdullah bin Nuh, Jalan Ring Road, Taman Yasmin, nomor 30, RT 05, RW 04, Cibadak, Kecamatan Bogor, Kota Bogor. Agama Islam.
pekerjaan, model, dan aktor. Benar ini penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, mohon untuk ditunjukkan surat kuasa perintah acara sumpah penasehat hukum. Mohon izin yang mulia. Diberitahukan kepada peserta sidang agenda hari ini ada membaca surat dakwaan serta surat putusan tuntutan pidana dan putusan. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan dan surat putusan? Sudah siap majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya sudah menerima surat dakwaan dari penuntut umum? Benar yang mulia. Tapi diingatkan untuk memperhatikan karena terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Terima kasih majelis hakim. Izin mendengar surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Kediri untuk keadilan PS-29. Surat dakwaan. Norek perkara PDM strip 23 garing Kediri garing EP garing 05 garing 2023. Identitas terdakwa. Nama Raden Ferry Irawan Kusuma. Tempat lahir Bogor. Umur tanggal lahir 45 tahun 9 Februari 1977. Jenis kelamin laki-laki. Warga negaraan Indonesia. Alamat Geraha Penan Bogor, Jalan KHR Abdullah bin Nuh, Jalan Ring Road, Taman Yasmin, nomor 30, RT 05, RW 04, Cibadak, Kecamatan Bogor, Kota Islam. Agama Islam. Pekerjaan model dan aktor. Pendidikan S1. Penahan terdakwa. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh nomor 1. Penyidik Polda Jawa Timur AKBP sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023. 2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023. Ketiga, ditahan Ketua Pengadilan Negeri Kediri 23 Mei 2023 sampai 18 Agustus 2023. Dakwaan bahwa ia terdakwa Ferry Irawan pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar pukul 9 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di DS Ring Minang Bendo, kamar 511 Hotel Grand Surya, Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk ke daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri telah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. KDRT memulai ketika Vena Melinda menolak ajakan Ferry Irawan untuk melakukan hubungan suami istri saat keduanya menginap di salah satu hotel di Kediri. Vena Melinda menolak ajakan sang suami lantaran kondisinya saat itu tidak fit, sebab asam lambungnya bermasalah. Selain itu, ibu 3 anak itu juga merasa capek karena melakukan perjalanan jauh. Terjadi pula penghapusan WhatsApp saat cekcok mulai terjadi. Vena pun menyesalkan percekcokan mereka terjadi dalam kondisi tersebut hanya karena tidak berhubungan suami istri. Mendengar ucapan Vena Melinda itu, Ferry Irawan pun sempat mencolek bagian tubuh Vena. Percekcokan tersebut pun rampung, sehingga Ferry sempat BAB dengan pintu kamar mandi yang tertutup. Kemudian pintu kamar mandi tertutup ditutup oleh Vena Melinda. Namun karena perkara itu, keduanya kembali melakukan percekcokan. Hal itu membuat Vena Melinda menangis sembari memukuli kepala sendiri sebanyak 3 kali. Namun emosi Ferry Irawan justru tak terbendung. Kemarahan tersebut membuat Ferry mengangkat tubuh Vena Melinda ke atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Dalam posisi tersebut, Ferry memegang tangan Vena agar istrinya itu tak bergerak. Ia kemudian menempelkan dahinya ke bagian hidung Vena Melinda dengan sangat keras sekitar 5 menit. Diperlakukan demikian. Vena Melinda merasa kesakitan dan berteriak. Kemudian Ferry melepaskan Vena. Vena kemudian bangun dan hidungnya mengucurkan darah. Saat Vena mencari handphonenya, Ferry Irawan menghalanginya. Begitu pula ketika Vena hendak melakukan dengan telepon kamar hotel. Melihat kondisi istrinya yang bercucuran darah, Ferry berusaha untuk membantunya. Namun nyata tersebut ditolak Vena karena mengaku trauma dengan perbuatan suaminya. Vena kemudian keluar kamar dan bertemu dengan petugas hotel dan minta pertolongan untuk melapor kepada polisi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 44 ayat 4 KUHP pidana dan pasal 45 UUD nomor 23 tahun 2004 KUHP pidana. Kediri 15 Januari 2023. Terima kasih majelis hakim. Baik,
saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap gangguan jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Sidang kita lanjutkan dengan membacakan bukti dan saksi-saksi pada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang hadir dalam persidangan ini jaksa penuntut umum. 2 orang saksi yang mulia yaitu Vena sebagai saksi korban dan Andi sebagai saksi yang mulia. Saksi korban atas nama Vena dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan. Baik, bisa lihat kartu identitas saudari. Saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya meminta saudari menjawab dengan jelas. Nama: Vena Melinda. Tempat lahir: Surabaya. Umur tanggal lahir 60 tahun 2 Juli 1972. Jenis kelamin perempuan. Warga negaraan Indonesia. Alamat: Jalan Bintaro Utama 3A, Jurang Manggul Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Agama Islam. Pekerjaan model dan aktris. Apakah keterangan tadi benar sudah sampai? Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Kepada petugas Kanisa agar mengambil tempat. Silakan, Hakim Pengawas. Saudari, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya berjanji akan menerangkan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saksi silakan duduk kembali. Pada Danisa silakan kembali. Saudari kenal dengan terdakwa? Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti kepada majelis. Baik, Majelis Hakim, saya memperlihatkan bukti. Apakah benar ini adalah bukti kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa? Benar. Baik, silakan Hakim Anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Kapan saudara saksi mulai dilakukan kekerasan? Hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar jam 9 pagi, Hotel Grand Surya, kamar 509. Sebelumnya, apakah saudari saksi dan terdakwa sudah mengenal satu sama lain selama berapa lama? Sekitar 10 bulan. Baik, silakan Hakim Anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Baik, terima kasih. Kedua, saudari saksi, apakah Anda ada melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anda? Ada, aku terdakwa terus melakukan ritual kesehatan dan pembuluh darah di leher pecah. Apakah Anda ada bukti visum ataupun lainnya dari tindakan kekerasan terdakwa? Ada yang Silakan tampilkan bukti yang dimiliki. Baik yang mulia, di sini ada bukti foto tulang rusuk dan hidung saya yang patah serta foto keadaan saya setelah terjadinya kekerasan. Baik, apakah saat kejadian Anda ada berniat untuk melaporkan kejadian terhadap pihak berwajib? ada yang mulia. Saya berniat melaporkan
pindah ke hotel, tapi ternyata terus menahan saya. Baik, cukup. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Apakah ini pertama kalinya Anda mendapatkan kekerasan dari terdakwa selama pernikahan langsung? Iya, tapi di pernikahan sebelumnya terdakwa sempat melakukan kekerasan ke mantan istrinya hingga mantan istrinya stroke. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara itu cukup pada sini. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Kepada saudara saksi, selain Anda siapa saja yang berada pada kejadian tersebut? Salah satu petugas hotel, namanya Andi. Baik, pertanyaan dari kami sebentar ini cukup lama. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap kepada saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi mengambil tempat di samping jaksa penuntut umum. Saksi yang berikutnya. Saksi atas nama Andi, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudari sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Baiklah, yang pertama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama Anggi Novita, tempat lahir Tangerang, umur tanggal lahir 45 tahun 3 November, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Taman Walet, agama Islam, pekerjaan cleaning service. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, sudah bersedia disumpah atau janji? Bersedia yang mulia. Pada bisa dipersilahkan untuk mengambil tempat. Silakan, Hakim Ahmad Elbar. Saudari, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya berjanji Dengan nama Allah saya berjanji akan menerangkan dan memberikan keterangan akan menerangkan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. Saksi silakan duduk kembali. Kepada dari saya silakan kembali. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka sudah dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya, kurang lebih 9 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 24 nomor 2 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mati yang mulia. Apakah saudari saksi mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan ini? Apakah benar saudari saksi melihat kejadian tersebut? Tidak yang mulia. Dan Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan saksi? Baik, terima kasih Bapak Tuan. Saudari saksi, apa kejadian yang saudari saksi lihat pada saat itu? Saya melihat korban berlari keluar dengan keadaan kusut dan mukanya yang berlumuran darah sambil meminta tolong. Apakah kalian saling mengenal? Tidak. Baik. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia, seperti yang saksi lihat, apakah korban betul merasakan ketakutan terhadap terdakwa pada saat itu? Betul, karena saksi berlari sambil meminta tolong kepada saya. Baik, pertanyaan dari kami cukup hanya seperti ini. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada yang mulia.
Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi 2 kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saudari saksi, maka kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Kami tidak menghadirkan saksi ini. Baik, kita akan lanjutkan saja ke pemeriksaan terdakwa atas nama Ferry Irawan. Terdakwa dipersiapkan untuk kembali menghadap hakim. Apakah sebelumnya saudara sudah mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan seperti itu? Tidak yang mulia. Coba saudara jelaskan sebab apa sehingga saudara melakukan itu? Baik yang mulia. Pada saat itu saya ingin mengajak berhubungan sama istri, namun istri saya menolak untuk melakukannya. Apakah setelah itu masih ada penyebab lain? Tidak yang mulia. Baik, hakim anggota 1 silakan mengajukan pertanyaan. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara menganiaya istri Anda. Baik yang mulia. Pertama, saya sempat berdebat pada istri saya. Setelah itu saya mendorong istri saya ke kasur. Kemudian saya membenturkan dahi saya ke hidungnya. Baik, apakah selain saudara masih ada orang lain yang tinggal di kamar tersebut? Tidak yang mulia. Hakim anggota 2 masih ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Saudara terdakwa, apakah ini kali pertama Anda melakukan kekerasan terhadap istri Anda? Tidak. Apakah sudah lama Anda berpikir ingin melakukan kekerasan terhadap istri Anda? Tidak. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim. Terima kasih. Apakah ketika saudara melakukan kekerasan kepada istri Anda dalam keadaan sadar dan terpaksa? Benar. Dalam keadaan sadar. Saudara terdakwa, apakah maksud atau alasan saudara melakukan hal tersebut? Saya hanya ingin pernikahan saya dilaksanakan oleh istri saya. Apakah saudara yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi? Ya, saya berjanji. Baik Pak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami semua. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Baik yang mulia, sudah siap membacakan tuntutannya. Silakan, jaksa penuntut umum membacakan. Tuntutan pidana atas nama Ferry Irawan berdasarkan surat perintah perkara acara pemeriksaan singkat nomor 205 pidana SUS 2002 penyidik Polda Jawa Timur AKBP sejak tanggal 21 Februari 2023 terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan cum laude, yaitu pelanggaran 44 ayat 4 dan pasal 45 UUD Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 yang telah dibacakan sebelumnya. Fakta-fakta yang lengkap dengan pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-buktinya hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat dipidana dalam pidana penjara paling lama 4 tahun. Sebagaimana diatur dan diacak pidana pelanggaran pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, pidana terhadap terdakwa Anggi dipidana penjara 4 tahun dikurangi selama terdakwa menjadi penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 3 juta rupiah. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan terapkan dalam sidang hari ini.
Selasa 23 Mei 2023. Baik, demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas penuntutan pidana tersebut? Saya serahkan kepada pengacara saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan yang mulia. Silakan, bacakan. Mohon izin yang mulia. Surat pembelaan majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada hakim dalam memimpin persidangan hari ini. Atas serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas terdakwa menghadapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan yang lalu dan telah dihormati dan dibenarkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dan keterangan pada saksi dan keterangan terdakwa yang petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa sopan dalam persidangan ini. Lalu yang kedua, terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dan perkara ini agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri yang memeriksa dan menghadiri perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 4 tahun dikurangi menjadi 1 tahun 5 bulan penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam persidangan ini tanggal 23 Mei 2023. Baiklah, demikian pembenar dari penasihat hukum terdakwa pada jaksa penuntut umum. Apakah akan melakukan replik atas ajuan penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami akan melakukan replik terhadap penasihat hukum terdakwa. Baik, mohon dibacakan. Mengapa Anda sebagai penasihat hukum atas terdakwa tidak terima atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kedua? Mohon izin yang mulia, bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum, terdakwa menyesal dan sudah berjanji tidak melakukannya lagi. Terdakwa juga mengakui jika ini hanya terdapat kesalahpahaman antara suami dan istri dan dapat diselesaikan secara baik-baik. Tapi perkara ini bukan masuk dalam perkara perdata seperti yang disebutkan dalam ekstensi penasihat hukum, namun murni tindak kekerasan dalam rumah tangga. Melihat bahwa korban masih tidak nyaman dengan situasi seperti ini, apakah logis jika korban dapat menyelesaikan masalah ini secara baik-baik? Fakta bukti visum dan hasil penyelidikan bahwa dengan demikian surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sah menurut hukum berdasarkan uraian di atas. Jaksa penuntut umum dalam perkara mohon kepada Majelis Hakim untuk Pengadilan Negeri Kota Kediri menetapkan sebagai berikut: menolak esensi penasihat hukum atas nama Raden Ferry Irawan Kusuma dan lihatlah pemeriksaan perkara atas nama terdakwa. Demikian tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksistensi penasihat hukum terdakwa. Baik, selanjutnya berikan kesempatan Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mengambil dan mendengar keputusan hari ini? Siap yang mulia. Surat keputusan Pengadilan Semu Kota Kediri yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama Raden Ferry Irawan Kusuma, tempat lahir Bogor, umur tanggal lahir 45 tahun 09 Februari 1977. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Alamat Geraha Pena Bogor, Jalan Abdullah bin Nuh, Jalan Ring Road, Taman Yasmin, nomor 30, RT 05, RW 04, Cibadan, Kecamatan Bogor, Kota Bogor. Agama Islam, kerjaan model dan aktor. Setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Kediri memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan melanggar pasal 44 ayat 4 dan 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu 1. Unsur setiap orang. 2.
unsur tanpa hak atau melakukan hukum. 3. Unsur mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana sebagai pelanggaran pasal 44 ayat 4 dan 45 Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan, mengadili bahwa 1. Menyatakan terdakwa Ferry tersebut di atas terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindakan pidana melakukan kekerasan terhadap sang istri sebagai dalam dakwaan primer penuntutan umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 3 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa hasil visum korban membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000. Demikian diputuskan dalam sidang bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Afizudin Aljundi, Hakim Anggota 1 Hervin Dwi Putra, Hakim Anggota 2 Naufal Safitra. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Panitera Alia Nabila Ramadhani serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum 1 Nurus Dakatia, Jaksa Penuntut Umum 2 Dimas Muhammad Ramdan Oktavin, penasihat hukum terdakwa Muhammad Ilyas. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan kepada pengacara saya yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis yang terhormat, kami minta waktu sebentar untuk berbicara dengan terdakwa. Baik, silakan saudara terdakwa atau diwakilkan yang penasihat hukum menimbang putusan yang tadi kami sampaikan. Silakan. Baik, Majelis Hakim, kami tidak akan mengajukan banding. Apakah saudara terdakwa atau diwakilkan penasihat hukum untuk menerima putusan yang tadi saya sampaikan? Iya, yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana pasal 44 ayat 4 dan 45 Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2004 Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma dinyatakan selesai dan sidang ini kami menyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri.